Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melaksanakan praktikum Simplicia cortex dan lignum, pengamatan Simplicia cortex dan lignum. Dan pada saat ini kita lihat di panduan bahwa tujuan praktikum adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi dan memeriksa Simplicia, cacahan, dan serbuk korteks dan lignum, dapat melakukan identifikasi serbuk korteks dan lignum dengan reaksi-reaksi yang spesifik. Saat ini kita akan lihat melakukan pengamatan mikroskopis, karena pengamatan cacahan sudah Anda lakukan dengan studi pustaka dan sudah dikumpulkan ya. Nah, saat ini silahkan dicermati bukunya. Kita akan mengamati ciri-ciri mikroskopis dengan dua medium, yaitu air dan kloralhidrat. Yang pertama pada Parameriae cortex, ya, dari tanaman Parameria laevigata. Yang kita perhatikan adalah jaringan gabus, parenkim korteks, sel batu, fragmen sel batu, serbuk parenkim, hablur kalsium oksalat bentuk prisma. Baik, kita lihat ya di gambar. Anda bisa lihat di situ, di gambar yang sudah tampil, Anda akan tampak hablur kalsium oksalat ya. Hablur kalsium oksalat yang bentuknya prisma seperti ini ya. Ya, di situ Anda bisa lihat juga ada serabut di sini. Serabut. Kemudian di sini juga ada beberapa fragmen sel ya. Ya. Kemudian dari situ kita lihat selanjutnya ini adalah serabut ya, serabut. Kemudian ini fragmen parenkim korteks ya, fragmen parenkim korteks kita bisa lihat. Kemudian kita juga bisa lihat amati ini juga adalah serabut ya, serabut. Ini fragmen parenkim korteks, dan di sini ada beberapa sel batu ya. Ini pengamatan di air ya, pengamatan di air perbesaran 100 kali. Nah, jadi kemudian cara gambar kita Parameriae ya, Parameriae cortex. Mulai dari kristal kalsium oksalatnya yang bentuk prisma begini. Anda bisa lihat di pengamatan itu. Kemudian ada serabut ya, serabut sel yang memanjang begini. Kemudian Anda juga bisa lihat di kumpulan sel batu. Kumpulan sel batunya itu berkumpul ya, tadi kita lihat. Dan ciri sel batu itu lumennya tipis, lumennya kecil, dan di dalamnya ada ini banyak yang disebut dengan lamelanya ya. Dan dia berada dalam satu jaringan tadi. Dan ada yang begini. Ini kristal oksalat, ini serabut, ini sel batu. Itu ya. Ini Anda bisa lihat, dan juga di di medium kloralhidrat ya. Kita lihat di medium kloralhidrat kita bisa lebih detail menyaksikan. Yang sini ini adalah yang sini ini sel-sel gabus ya, sel-sel gabus. Kemudian parenkim korteks ada di sini. Parenkim itu selnya punya dinding tipis ya, punya dinding sel yang tipis. Kemudian di sini juga ada sel-sel batu ya, ini serabut. Ini juga ada sel-sel batu, kita bisa lihat di sini sel batunya ya, tebal-tebal ini. Ini sel gabus. Nah, sel gabus cara gambarnya begini ya.
Ini kalau ini tadi media air ya. Ini tadi media air. Media air perbesarannya 100 kali. Oke. Kita lanjutkan ke medium yang selanjutnya, yaitu parameriae yang ada di medium kloralhidrat ya. Satu, kita bisa lihat ada sel gabus ya. Sel gabus itu dinding selnya seragam ya, punya bentuk yang mirip ya, menyusun sel-selnya tadi. Dan seterusnya. Kemudian kita juga cek tadi ada serabut juga, serabut sklerenchyme ya, kita maksudkan serabut sklerenchyme. Juga di sini kita bisa lihat ada sel batu. Kita bisa gambar, walaupun kurang bisa detail, tapi kita bisa lihat secara langsung ya. Kita bisa lihat ini sel batunya. Ya, sel batu, sel gabus, serabut. Kemudian kita juga lihat ada parenkimnya. Parenkim itu selnya begini ya, yang ada di sini. Oke, nah di sini tadi. Nah, ini parenkim. Nah, yang khas dari parameriae tadi selain sel gabus, kristal kalsium oksalat untuk prisma tadi ya. Kristal kalsium oksalat bentuknya prisma. Nah, ini lebih detail kita bisa lihat di sini kristal-kristal kalsium oksalatnya di dalam jaringan parenkimnya ini. Jadi di dalam jaringan parenkimnya itu ada kristal kalsium oksalat bentuk prisma. Atau kita pisah gambarnya, kristal kalsium oksalatnya, kristal kalsium oksalat. Oke. Ya, kita amati lebih detail tadi kan. Nah, ini serabut dan ada kristal kalsium oksalat. Nah, ini juga kita bisa lihat di sini serabut ini tadi ada kristal kalsium oksalatnya yang ada di sekitarnya. Dia oksalat. Ini sel parenkim. Ini dia oksalat. Oke, itu parameriae ya. Oke, kita lanjutkan. Pengamatan kedua adalah pengamatan Simplicia cinnamomi cortex dari Cinnamomum burmani. Jadi di pengamatan ini sekali lagi kita pengamatan yang pertama dengan media air. Jadi medium air Cinnamomi, kita akan cek yang pertama keberadaan kristal kalsium oksalatnya. Nah, ini kita lihat kristal kalsium oksalat begitu banyak tersebar di sini. Ya, ini bentuknya prisma ya, rata-rata bentuknya prisma. Ada yang bentuknya agak sedikit membulat, tapi yang jelas si bersudut ya, jadi bentuknya prisma. Jadi yang pertama kita amati kristal kalsium oksalatnya seperti ini. Kita lanjutkan. Jadi masih sama ya. Jadi di sini juga kita akan lihat sel minyak ya, seperti ini. Ada butiran minyak di dalam ya, sel minyak. Dan nanti kita akan cek juga ada sel batu ya. Ya, jadi yang seperti ini ya gelap. Tengahnya ada gelap, ini sel batu. Ya, kemudian nah ini juga ada sel batu. Terus ini berkas pengangkut ya, serabut sklerenchyme, berkas pengangkut. Nah, gambarnya sama seperti tadi. Jadi yang pertama Cinnamomi ya. Itu pertama tadi kita gambar kristal kalsium oksalatnya.
kristal kalsium oksalat. Kemudian kita gambar ada di dalamnya ada parenkim dan ada sel minyak di dalamnya. Ya, ini sel minyak seperti yang kita lihat di sini tadi. Ini kalau kita perbesar ya, sel minyaknya di sini. Nanti sel minyak. Kemudian sel batu. Oke, jadi sel batu juga sama mirip ya. Hanya saja dindingnya tebal. Lumen atau ruang selnya tipis. Dinding selnya tebal. Ini sel batu, kemudian ada serabut sklerenkimnya ya, serabut sklerenkim. Oke. Ya, nanti kita cek di tempat lain di medium chloral hidrat untuk serabut sklerenkimnya ya. Nah, ini kita lihat sangat jelas. Serabut sklerenkim miliknya Sinamommi ini menjadi ciri khas ya. Yang di medium air saya kira sudah cukup pengamatannya. Itu tadi silahkan nanti digambar. Nah, sekarang yang di medium chloral hidrat Anda akan bisa lihat serabut sklerenkimnya memanjang-manjang begini ya. Ini serabut sklerenkim. Jadi kalau saya ngomong serabut berarti artinya serabut sklerenkim, seperti yang di pengamatan simplisia awal tadi ya. Serabut sklerenkim tampak jelas. Kemudian ini kumpulan sel batu ya, bertumpuk-tumpuk. Nah, kita bisa lihat. Kita lihat, cek perbesar ya. Bertumpuk-tumpuk begini. Ya, bertumpuk-tumpuk. Ada yang begini. Nah, dinding selnya tebal. Ruangan selnya sempit, walaupun tidak terlalu terlihat tadi ya. Ini sel batu. Kemudian kita lihat ini sel minyak ya. Sel minyak seperti ini ya. Ada di dalam sel besar ini. Ada sel yang menumpuk ya, saling bertumpuk yang satu ini. Nah, ini butiran ini apa namanya? Minyaknya, sel minyak. Oke, ini berbesaran 100 kali ini Sinamommi ya. Nanti dilengkapi yang bagus nama simplisia dan nama spesiesnya ya. Itu yang diamati. Jangan lupa pengamatannya di air dan di chloral hidrat di gambar itu tadi. Baik, yang ketiga kita amati simplisia serbuk kayu kina atau Cinchona cortex. Jadi serbuk kina ini kita amati kulit ya, bukan kayu tapi kulit batang kina. Cortex itu kulit, kalau lignum itu berarti kayunya. Kulit kayu itu cortex. Oke, yang kita amati yang pertama adalah adanya parenkim cortex dengan kalsium oksalat bentuk prisma, kemudian serabut sklerenkim dan sel jaringan gabus. Oke, jaringan gabus itu ini di medium air ya. Jadi kalau kita sejak tadi melakukan pengamatan di medium air, memang tampilannya kurang begitu jelas karena di dalam jaringannya masih banyak pigmen warna, termasuk eksudat, sitoplasma dan lain-lain. Tapi ketika nanti kita lihat dengan chloral hidrat akan lebih jelas karena sitoplasma, pigmen lain-lain itu sudah mulai larut ya, larut dengan chloral hidratnya. Jadi keluar dari selnya sehingga selnya tampak lebih jelas. Ini saya lihat sekali lagi kita cek. Nah, ini adalah sel gabus. Sel gabus itu biasanya punya ukuran sel yang seragam ya. Ini ukuran
keluaran sel yang seragam. Ini mungkin guna. Jadi sel gabus seperti ini ya, dalam satu jaringan ini. Atau oke, jadi tanpa diberi kotak juga nggak salah. Kemudian ini sel gabus, ini di medium air ya, medium air. Kemudian sel gabus sudah. Nah ini parenchymnya. Nah kita bisa lihat ya, kita perbesar. Nah ini parenchym. Parenchym itu selnya punya dinding tipis dan lumen atau ruangan sel yang lebar dan cenderung membulat begini bentuknya. Parenchymnya. Ini parenchym. Ya, kemudian kita juga bisa cek, lihat di sini juga ada serabut sklerenkimnya. Khas dari Kina itu serabut sklerenkimnya seperti pedang. Ya, di tengahnya begini ada ruangan lumen. Kita bisa lihat, cek ini ruangannya. Jadi ini serabut sklerenkim dari Kina. Jangan lupa perbesarannya 100 kali. Oke. Nah, kalau kita amati di medium chloral hydrat, kita akan lihat tampilan yang lebih jelas ya. Nah, ini jaringan gabus ya. Jadi kan isi selnya tadi sudah keluar ya, sehingga tampilannya jadi lebih jelas. Saya kira ya tidak perlu saya ulang gambarnya, sama ya bentuknya seperti tadi. Kemudian untuk serabut sklerenkim juga sama ya, seperti ini, dan bentuk dan rupanya lebih jelas tadi ya. Kok dua Pak? Ya ini jejer dua sel ya. Kalau tadi kan satu sel begini, satu sel begini, tengahnya ada ini. Nah yang ini tadi yang di di medium chloral hydrat ada dua sel yang berjajar, sama aja ya. Ini serabut. Dan adik-adik harus gambar di dua medium ya. Jadi ini tadi kan sekedar saya contohkan, mohon nanti di dua-duanya digambar. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Cukup ya, saya kira. Oke, kita tutup di sini. Ya, mohon maaf, saya susulkan gambar yang tadi belum tampil di layar saudara tentang gambar ketika berada di medium chloral hydrat. Tadi ini yang kita sampaikan, jaringan gabusnya bisa tampak lebih jelas dibandingkan yang di dalam medium air ya, karena cairan selnya sudah keluar lebih banyak, pigmen-pigmennya sudah keluar, sehingga kita bisa lihat dinding sel gabus ini. Kemudian kita juga bisa lihat yang tadi ya, dua sel ya, tampil ya, di sini tampil dua sel serabut sklerenkim. Jadi kalau di medium air kan ada satu, tadi di sini pas kebetulan kita dapat dua sel yang berjejer. Kita bisa lihat, dan tampilannya juga lebih jernih di medium chloral hydrat dibandingkan di air ya. Ini tambahannya. Terima kasih, selamat mengerjakan.